kalam nang rope hali suksungi lau makaro pun soluki molo Tuhan marhatasa manuk hatana ikon sa sai sabdoi sai sabdoi sai sabdoi dang bema biara lisi mangaluga soluki ai Tuhan kurongaki ai tunggo dampe musuki lau mangarong soluki sai lau doi cian lamuki atok maro jongda soluku tulabu wana sana naso anong beda puta susani gustu sinang pardalamaki lamanda potong sugoi si patanang lonong doang sohaluga galung bangi dia mah porusaki ikon huti ototong Yesusi ditogu-togu tanaki udalana sama oli dibaruki lon hasusan Jesus sakit nampe di dalam laut surga diiring Yesus audisi atok marlo jongdo soluku tulabuan nasional natso anong beda puta susani tulus tu sinang pardalamaki lamanda potong sugoi si patanang lonong doang sohaluga galung bangi dia mah porusaki ikon huti ototong Yesusi ditogu-togu tangeki di dalam sama oli dibaruki lon hasusan Jesus apuru sakit di dalam laut surga diiring Yesus audisi
dalam lautus surga, diiring Yesus audisi. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan membahas bahan sharing di dua puasa pada pagi ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan bahan sharing pada pagi ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan pada pagi hari ini buat kasih anugerah dan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk berbagi sharing di dalam doa puasa pada pagi ini. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Berikan Tuhan Roh Kudus-Mu bagi kami untuk menerangi hati dan pikiran kami, untuk boleh mengerti akan setiap firman-Mu Tuhan yang akan kami seringkan bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hamba-Mu yang menyampaikan bahan sharing ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang menaruhkan roh pengertian, biarlah bibir mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan berkati, agar setiap firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, tahirkan kami agar kami layak berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau kekal selamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini kita akan berbagi sharing tentang firman Tuhan. Saya akan mengambil firman Tuhan yang akan kita sharingkan pada pagi ini, yang tertulis dari Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang dimulai dari ayat 25 sampai dengan 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Siapakah di antaramu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung lidadang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?
Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan yang tertulis di Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai 34. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya begitu tertarik akan firman Tuhan ini. Kalau kita perhatikan di masa sekarang ini, banyak manusia, banyak orang yang khawatir akan kehidupan ini. Kita perhatikan oleh dampak daripada COVID-19 ini, banyak sektor-sektor atau bidang-bidang pekerjaan yang terhalang, sehingga banyak orang berkeluh kesah akan kehidupan jasmani ini. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan berkata supaya kita jangan khawatir oleh karena situasi apapun, apalagi situasi COVID-19. Firman Tuhan mengatakan kepada setiap orang supaya jangan khawatir. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana perjalanan murid-murid Tuhan Yesus pada masa itu, ketika mereka berada di dalam perahu di tengah danau, mereka yang sedang berjalan di atas perahu, mereka ditimbus oleh gelombang dan badai dan angin sakal. Pada masa itu mereka merasa takut dan khawatir, sehingga mereka kehilangan pengharapan pada masa itu. Mereka menganggap bahwa mereka akan lenyap, bahkan tenggelam oleh karena gelombang tersebut. Mereka lupa pada Tuhan Yesus yang bersama-sama pada mereka. Mereka tidak mengingat bahwa ada Tuhan yang mempunyai kehidupannya menyertai mereka, Bapak, Ibu. Dan ketika mereka mulai teringat akan Tuhan Yesus yang ada di dalam perahu itu, maka mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menghentikan angin badai yang terjadi di danau tersebut. Maka ketika mereka berseru, Tuhan Yesus pun menghardik semua itu dari kehidupan dan dari gelombang yang mereka alami. Begitu juga Bapak, Ibu, Saudara, pada masa ini, kenapa orang banyak khawatir? Kenapa banyak orang berkeluh kesah oleh situasi ini? Kebanyakan orang lupa dan tidak mengingat
bahwa Tuhan Yesus yang menjadi juru selamatnya, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupannya, yang sanggup melepaskan dari setiap masalah persoalan di dalam kehidupannya. Mereka tidak berseru kepada Tuhan. Mereka hanya tahu berkeluh kesah dan khawatir. Tetapi pada pagi ini firman Tuhan mengingatkan supaya kita jangan khawatir dan takut akan situasi ini. Tapi mari kita berseru kepada Tuhan supaya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Anak-anak Tuhan akan dilepaskan dari segala persoalan masalah apapun Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus datang meminta kepada Tuhan. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara pada pagi ini, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup melepaskan saudara-saudara dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Tetapi jangan lupa datang kepada Tuhan dan mengucap syukur atas segala masalah persoalan yang Bapak Ibu Saudara alami pada saat ini. Seperti yang tertulis di Filipi 4 ayat 6, dikatakan firman Tuhan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, firman Tuhan yang dikatakan di Filipi, apapun persoalanmu nyatakan kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi Bapak Ibu, pada pagi ini firman Tuhan begitu kuat untuk mengingatkan kita supaya kita tetap bersandar, berpengharapan kepada Tuhan. Kita terpaut kepada Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika situasi tenang pun, mungkin kita di dalam keadaan senang, tidak ada masalah persoalan, mari kita tetap juga supaya senantiasa dekat kepada Tuhan. Buat senantiasa mezbah di rumahmu masing-masing. Buat mezbahmu setiap keluarga di rumah masing-masing Bapak Ibu Saudara. Pujian dan penyembahan, bahkan juga firman Tuhan supaya dibaca setiap hari Bapak Ibu Saudara. Maka ketika badai persoalan juga yang kita hadapi, kita akan senantiasa kuat oleh Tuhan Yesus yang ada bersama kita, yang memampukan kita melakukan melewati segala perkara-perkara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulan tentang kekhawatiran ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita makan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan Bapak Ibu taruh Tuhan itu di belakang kita. Terima kasih pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan akan selesaikan semuanya bersama Tuhan. Terima kasih firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati.